Baik, 96,7 FM, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Bincang Global. Masih bersama Polda NTB terkait dengan tanggap bencana alam Polda NTB. Dan masih bersama Bapak AKBP Wahid Kurniawan SIK yang merupakan Wadir Samapta Polda NTB. Oke Pak Wahid ya, terkait dengan fenomena alam yang kita tidak bisa memprediksinya, kita tidak bisa tahu kapan terjadinya. Apalagi sekarang ini ada fenomena La Nina Pak ya, dan juga MGO. Polda NTB sendiri juga kan sudah melakukan gelar pasukan di lapangan X Bandara atau di Bandara Internasional di Bandara Internasional di Bizam, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Kirain di X Bandara Pak, yang di Rembiga. Ya, itu di situ. Oh, di situ. Itu X Bandara, Pak. X Bandara Selaparang ya. Oke, silakan kawan global untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 087865110035. Oke, terputus ya. Baik, silakan Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi di 087865110035. Selain gelar pasukan dan juga pelatihan secara berkala, apa yang dilakukan nih dari Polda NTB terkait dengan tanggap bencana alam nih Pak? Kita dari Polda NTB pertama adalah kita melaksanakan pelatihan secara internal. Oke. Karena memang gini, diharapkan dengan adanya pelatihan ini anggota kita menjadi lebih terampil. Iya. Baik terampil dalam penanganan bencana alam, kemudian terampil juga dalam menggunakan alat-alat bantu yang kita gunakan untuk mengatasi bencana alam. Yeah. Contohnya misalnya ketika terjadi pohon tumbang, kita membutuhkan gergaji mesin yang bisa dioperasionalkan secara baik oleh anggota. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak melatih terkait penggunaan alat-alat tersebut, ketika terjadi bencana mereka gagap. Mereka gagap, terus tidak paham, dan akhirnya pelaksanaan penanganan tanggap bencana tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Kemudian pelatihan-pelatihan yang kita lakukan adalah pelatihan simulasi-simulasi dari mulai bencana alam kebakaran, kemudian bencana alam banjir, kemudian bencana alam gempa, sampai dengan penanganan bencana alam tsunami. Dan ini memang kita lakukan secara berkala, kemudian mengikut sertakan instansi terkait, sehingga pada saat terjadi kegiatan penanganan bencana alam di lapangan, kita bisa bekerja sama dengan baik. Harapannya adalah ketika terjadi bencana alam, kita bisa melakukan tugas masing-masing, berkoordinasi secara terpadu, gitu Mas tujuannya. Jadi seperti itu ya. Selain pelatihan juga ada koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, kemudian pembersihan juga Pak ya. Apa saja nih pembersihan sungai kah, kali, atau penebangan pohon-pohon? Betul. Jadi memang terkait dengan pembersihan sungai ini, kita masih melihat kenapa kita bisa menyimpulkan bahwasanya masih banyak terjadi penebangan pohon secara liar oleh beberapa oknum masyarakat. Karena ketika kita melaksanakan penyisiran sungai-sungai, kita masih ketemukan banyak kotoran-kotoran, utama bekas-bekas ranting-ranting pohon-pohon akibat pembalakan liar tersebut. Makanya kita kadang-kadang bersihkan itu supaya aliran sungai juga bisa lancar, dan ketika terjadi hujan lebat tidak sampai meluap, Mas. Karena ketika meluap ya bisa menimbulkan permasalahan banjir di beberapa wilayah seperti itu. Dan juga diakibatkan masalah sampah, masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Betul Mas. Kan diharapkan pada masyarakat memang agar membuang sampah pada tempatnya. Sepertinya ini adalah satu hal yang sepele. Betul sepele. Namun apabila itu dilakukan oleh beberapa orang dan diikuti oleh warga yang lain, dan ketika itu menjadi diikuti yang lain, permasalahan itu akan menjadi semakin besar dan dampaknya cukup luar biasa. Seperti itu Mas. Seperti salah satu daerah, mungkin kalau tidak salah di Jawa atau di mana itu Pak ya, yang sungainya itu dulunya kumuh, banyak sampah. Akhirnya para pemuda di sana melakukan inovasi dengan menaruh ikan ya. Sekarang jadi tempat wisata itu sungainya. Betul. Beberapa tempat memang sudah ada tumbuh kesadaran oleh masyarakat bahwasanya membersihkan lingkungan, terutama perairan sungai, selokan-selokan, itu cukup membuat kita bangga ya. Apresiasi. Dan tentunya ini bisa diikuti oleh warga kita di sini. Betul. Ya.
Tapi ada juga masyarakat yang masih membandel, Pak. Ya betul. Ya itulah memang ya seperti itulah dinamika masyarakat, dan itu adalah tugas kami, Mas. Tugas kami ini untuk mengingatkan mereka, memberikan himbauan mereka. Ya harapannya memang kita juga tidak boleh capek. Kita memberikan himbauan pada mereka ini tidak boleh capek, dan jangan pernah menyerah kan gitu kan. Walaupun mungkin membutuhkan proses yang lama, namun harapan kita kalau kita berpikir bahwasanya ini adalah satu yang baik, yang positif, ya tetap kita sampaikan. Apalagi Polda NTB juga kemarin melaksanakan ini ya, acara kegiatan Kampung Sehat, lomba Kampung Sehat. Udah selesai, Pak? Udah pemenangnya sudah ada? Sudah ada pemenangnya. Sudah ada. Sumbawa ya? Sumbawa. Luar biasa ya. Kemudian diikuti dari Lotim juga. Lombok Timur. Ini Kampung Sehat ini apakah ada rencana lagi untuk dibuat, Pak? Karena ini juga sangat bagus nih untuk menyadarkan masyarakat tentang arti kesehatan, apalagi di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, Pak. Betul. Jadi Kampung Sehat ini ada inisiatif dari Bapak Kapolda, karena beliau menginginkan ketika ada sebuah daerah wilayah yang mungkin sifatnya waktu itu kampung ya, Kampung Sehat ini diharapkan bisa menjadi sebagai pelopor terhadap wilayah-wilayah dan kampung-kampung yang lain, bahwasanya ternyata masyarakat di wilayah kampung tersebut ternyata bisa bisa menangkal penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan ketika itu muncul, diharapkan itu bisa memberikan semacam diikuti oleh kampung-kampung yang lain gitu. Dan memang sifatnya ini akan berkesinambungan. Mudah-mudahan sih dengan adanya kegiatan Kampung Sehat ini bisa membuat masyarakat paham dan patuh untuk mengikuti aturan protokol COVID-19. Lomba Kampung Sehat ini bukan hanya melihat hadiahnya, Pak ya, tapi juga nilai positif yang ada terkait dengan kesehatan tentunya. Nah, kalau daerah kita sehat, lingkungan kita bersih, kita juga akan hidup secara sehat. Betul sekali, Mas. Untuk gejala-gejala DBD juga sekarang ini kan, Pak, juga menjadi ancaman juga nih. Selain COVID, DBD juga karena sudah masuk musim hujan, jadi banyak nyamuk-nyamuk Aedes aegypti nih. Sebelumnya kita sapa telepon dulu, Pak. Selamat pagi Global FM. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa? Arif di Lombok Tengah. Arif, silakan Pak Arif. Ya, Kampung Sehat dari Polda itu luar biasa. Saya sangat dukung sekali itu. Karena memang selamat pagi Pak narasumber dulu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya sebagai masyarakat tentu sangat baguslah itu, karena terus terang kan kita lihat spanduk-spanduknya Kampung Sehat ini, Kampung Sehat itu jadi kompetitif orang, jadi semakin berlomba-lomba. Meskipun memang tujuannya bukan hadiah ya, tapi memang desain untuk persaingan itu bagus untuk memacu gitu. Nah, ada rasa kalau nggak ikut berbuat itu merasa ketinggalan atau merasa kalah gitu. Sama kayak lomba-lomba di lomba beduk lah kalau mau lebaran itu kan. Itu bersaing lah menjadi yang terbaik. Saya pikir sifat kompetitif masyarakat itu menjadi tumbuh lewat Kampung Sehat itu. Nah, cuma yang saya mau usulkan kepada kepolisian, Polda, misalnya ada kategori-kategori lain, misalnya pasar tersehat gitu. Kemarin kan ya saya baca berita ada masjid tersehat, kemudian apalagi ya Kampung tersehat, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berkontribusi gitu. Nah, kalau kedepannya saya berharap kantor-kantor tersehat, kemudian misalnya OPD yang tersehat atau terbaik gitu dalam penanganan COVID-19, kemudian pasar tersehat dan fasilitas-fasilitas publik lah gitu kan, sehingga menjadi semua lini lah menjadi intervensi lah gitu, Pak narasumber. Ya, ini memang saya sangat apresiasi lah sebagai masyarakat. Itu saja dulu pertanyaan saya dan masukan saya lah gitu. Terkait bencana di Lombok Tengah ini Pak Arif, ada
masukan. Ya, kalau di Lombok Tengah itu yang paling langganan sih puting beliung ya. Iya, puting beliung. Iya, puting beliung tuh banyak sekali di beberapa daerah gitu kan. Kalau puting beliung ini kan bencana alam, jadi nggak bisa kita cegah yang gitu-gitu kan. Nah, kalau longsor ada beberapa daerah. Ya, kalau longsor mungkin bisa kita cegah dengan perlakuan kita terhadap alam gitu kan, supaya kita menanam pohon dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi masalah Pak soal banjir gitu. Banjir itu kan by design juga, maksud saya karena sampah by design oleh manusia itu sendiri gitu. Kita banyak melihat banjir yang karena mampet saluran atau sungai-sungai kita oleh sampah itu. Dulu kita mancing itu dapat ikan Pak. Sekarang kita dapat sampah. Mancing dapat pampers. Itu pampers banjir gitu yang naik gitu. Di di kali-kali itu. Kalau kita nyorok dulu dapat ikan betok gitu. Sekarang itu udah sampah kita dapat. Ya, kita dukunglah aksi-aksi supaya ini aksi kolaborasi semua pihak lah seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Arief di Lombok Tengah sudah bergabung bersama kami di Bincang Global pagi hari ini. Pak Arief ini sangat mengapresiasi ya kegiatan yang dilakukan oleh Polda NTB ini, Lomba Kampung Sehat. Nah, dan usulannya sih pengen ada pasar sehat, kantor sehat, OPD yang tanggap sehat ya. Pokoknya semuanya harus sehat deh ya. Ya, semoga kita semua sehat deh. Amin ya. Baik, gimana Pak Wahid? Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Arief yang ada di Lombok Tengah. Tentunya ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap tindakan dan tindakan dan kebijakan dari Bapak Kapolda. Dan saya mengucapkan terima kasih atas masukannya, termasuk juga saran yang diberikan kepada kami. Dan ini merupakan suatu bentuk stimulan untuk kami dari anggota Polda NTB ini untuk lebih bersemangat ya, untuk membantu masyarakat. Kemudian terkait dengan masalah Kampung Sehat, saya juga ucapkan terima kasih Pak Arief. Saya anggap sudah mewakili masyarakat yang ada di NTB ini. Dan tentunya hal ini kami juga dari Polda NTB mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya. Dan kemudian terkait saran dari Bapak Arief ini supaya ada lomba pasar sehat, masjid sehat, kantor sehat, kita tampung Pak. Jadi nanti pada saat kita ada rapat internal pejabat utama di Polda, masukan dari masyarakat dari Pak Arief ini mungkin akan kita sampaikan pada pemilihan kita. Baik. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Nah, terkait banjir nih, karena katanya by design ya, karena banyaknya masyarakat atau oknum-oknum yang membuang sampah di kali gitu ya. Kalau dulu mancingnya dapat ikan, sekarang dapat pampers katanya. Saking banyaknya ini barang yang kotoran yang ada di sampah-sampah ya. Betul. Baik. Harusnya masyarakat ini memilih ya sampah organik dan non organik. Nah, sekarang kan sudah disediakan ya tempat sampah yang organik dan juga sampah non organik biar bisa diolah ya. Yang mana yang bisa kembali bisa didaur ulang lagi ya. Karena sampah juga bukan ini ya, sekarang sudah bisa menghasilkan Pak ya. Bisa kita menjadi daur ulang. Betul. Mata pencaharian juga sampah sekarang ya. Nah, terkait dengan tanggap bencana Pak Wahid ya, di beberapa kabupaten ini kan sering terjadi banjir, kemudian angin puting beliung, longsor dan sebagainya. Ada penempatan khusus nggak sih dari Polda NTB untuk para personilnya bersiaga atau bersiap untuk menangani hal tersebut Pak? Tempat khusus tidak ada ya Mas, karena memang kita kesulitan terkait dengan jumlah anggota pertama. Jumlah personil kita memang sangat terbatas. Namun kita di tiap-tiap kantor Polres kita sudah mensiagakan anggota terkait dengan tanggap bencana tersebut. Jadi sewaktu-waktu apabila
ada informasi dari BMKG terkait dengan potensi adanya gangguan bencana alam, kita pasti akan melaksanakan siaga, kemudian kita bergerak menuju tempat-tempat yang sekiranya bisa terjadi potensi bencana di sana. Gitu. Kalau tempat khusus memang tidak ada. Oh, tidak ada ya. Jadi di masing-masing Kapolres ya sudah menyiapkan personil untuk siaga bencana ya. Siaga bencana. Betul, ya. Oke, kita kembali ke COVID-19 nih Pak Wahid ya, yang masih belum saja pergi ya. Bukan hanya di Indonesia tapi ini secara global dunia, Mbak ya. Mengakibatkan Indonesia menjadi resesi. Minus 3,4 ya. Oke, jadi kita harus bisa pandai-pandai mengatur keuangan sekarang ini Pak ya. Betul. Ya, jangan membeli apa yang kita inginkan ya, tapi apa yang kita butuhkan ya. Ya, di tengah wabah COVID-19 ini Pak Wahid ya, dari Polda NTB sendiri masih melakukan patroli kah untuk kesehatan masyarakat? Betul. Jadi dari pihak kepolisian kita melaksanakan operasi justisi namanya. Justisi. Ya, penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan protokol COVID-19. Jadi memang kita melakukan penegakan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak menggunakan masker, yang mungkin masih melakukan kerumunan, baik di tempat-tempat keramaian maupun di tempat-tempat wisata. Juga kita di samping melakukan operasi penegakan hukum, kita juga senantiasa menghimbau. Himbauan-himbauan inilah yang diharapkan kepada masyarakat bisa dipatuhi gitu. Di samping itu kita juga tidak hanya melakukan penegakan hukum, namun kita juga membantu masyarakat, kita memberikan mereka masker. Kita bagi masker gratis kepada mereka, dan juga kita memberikan, bahkan kemarin itu ada kita laksanakan kegiatan di Lombok Tengah, mau di Lombok Timur mau di Lombok Barat, kita membagi obat yang kita pikirkan bahwasanya obat ini bisa membantu pencegahan COVID dan pengobatan COVID. Walaupun itu sifatnya adalah opsi. bukan obat utama. Gitu. Bukan vaksin. Bukan vaksin, ya betul. Tapi diharapkan setidaknya itu bisa memberikan dampak untuk mengurangi menjaga daya tahan tubuh. Betul. Oke. Masih dilakukan operasi justisi dan masih juga dilakukan penertiban mungkin ya bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ya, dan dendanya juga cukup lumayan lah ya. Cukup lumayan. Apalagi di tengah gaji yang dipotong ya buat kawan global ya. Jadi jangan sia-siakan uang Anda karena tidak menggunakan masker, kawan global. Ya, jadi apa salahnya sih menggunakan masker di tempat umum, karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, seperti itu Pak Wahid ya. Iya, betul. Jadi kita sama-sama saling melindungi satu sama lain. Jadi kawan global, kalau mau bepergian jangan lupa untuk protokol kesehatan yang selalu dijaga ya. Betul. 3M. Betul, 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Oke. Karena keterbatasan waktu nih, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Wahid kepada masyarakat nih terkait dengan fenomena-fenomena alam yang tidak kita tahu kapan datangnya ya. Sekarang mungkin panas gitu ya, tiba-tiba turun hujan dan juga angin kencang gitu. Silakan Pak. Beberapa mungkin himbauan dan saran kepada masyarakat. Yang pertama adalah ketika terjadi hujan yang lebat disertai dengan angin puting beliung, saran dari kami adalah jangan bepergian kemana-mana. Jadi cukup tinggal di rumah saja, kecuali memang mendesak, dan apabila memang harus keluar wajib melindungi diri dengan baik. Gitu. Kalau bisa jangan keluar menggunakan motor, tapi kalau bisa gunakan mobil. Kalau nggak punya mobil, diam di rumah aja. Mendingan diam di rumah atau minta tolong sama teman yang punya mobil. Kemudian yang kedua terkait dengan masih mewabahnya COVID-19, himbauan-himbauan dari masyarakat tolong dipatuhi. Jadi tadi mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker. 3 hal tersebut tolong dipatuhi, dan jangan ikut berkerumun di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat wisata. Ini adalah salah satu upaya kita untuk membantu menekan penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Kemudian yang ketiga, apabila ada hal-hal yang sekiranya masyarakat membutuhkan bantuan kita, tolong kami segera dihubungi, bisa melalui media sosial ataupun bisa langsung kontak center di Polda NTB. Tentunya harapan saya, dan saya juga mendoakan kepada seluruh masyarakat di wilayah NTB ini, mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita dari bencana dan selalu menjaga kesehatan kita. Mungkin itu Pak yang kita sampaikan ke masyarakat. Baik.
Ya, sekali lagi kawan global, itu dia informasi-informasi terkait dengan tanggap bencana alam Polda NTB untuk hari ini kawan global. Jadi sekali lagi, jika terjadi angin kencang, hujan lebat, lebih baik jangan bepergian ya. Diam di rumah saja, tapi di rumah juga was-was Pak ya. Tapi ya, demi keselamatan kita kawan global, keselamatan kita bersama, lebih baik kita diam di rumah saja ya. Bersama keluarga pastinya. Jadi lebih baik kita sama-sama bersama keluarga ya, daripada terpisah sendiri-sendiri, nanti nggak tahu Mas. Kemana rimbanya ya. Nanti nyasar ke rumah tetangga ya. Baik, terima kasih kawan global sudah bergabung bersama kami di 96,7 FM pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bapak AKBP Wahid Kurniawan SIK ya, sudah hadir untuk memberikan informasi. Jadi kawan global, Polda NTB selalu tanggap ya terkait dengan bencana alam di mana saja berada, dan semoga bencana-bencana ini segera berlalu dan kita kembali hidup normal, aman. Amin. Ya, seperti sedia kala. Baik, terima kasih sekali lagi kawan global atas perhatian Anda sudah bergabung bersama kami di 96,7 FM. Jangan kemana-mana, masih ada program acara lainnya yang bisa Anda simak di Global FM Lombok. Saya Bian Bastian dari kawasan Bangun 15 Cakra Negara Mataram pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.